Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan keluarga besar SMK 1 Sedayu. Bagi para siswa peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama kami ucapkan selamat atas keberhasilan kalian yang telah berhasil diterima melalui sistem seleksi di SMK Negeri 1 Sedayu pada tahun ini. Kemudian yang kedua kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu yang dalam 3 tahun ke depan kita akan berjumpa atau berinteraksi sebagai suatu keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian juga kami ucapkan selamat berjumpa dengan keluarga besar Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Apa dan bagaimana tentang teknik instalasi tenaga listrik itu nanti akan kita sampaikan. Sebagai pengantar, nanti akan kami sampaikan apa itu teknik instalasi tenaga listrik. Jadi dalam ketenaga listrikan itu ada beberapa kompetensi keahlian. Misalnya ada sistem pembangkit atau teknik pembangkit tenaga listrik, ada teknik distribusi tenaga listrik, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik, ada otomatisasi atau otomasi industri, kemudian ada pemanfaatan teknik tenaga listrik. Nah, salah satu yang diajarkan di SMK Negeri 1 Sedayu di tahun ini adalah teknik instalasi tenaga listrik. Nah, kemudian apa itu teknik instalasi tenaga listrik? Di sini kita paparkan bahwa teknik instalasi tenaga listrik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik yang berhubungan dengan tenaga listrik dan permasalahannya, sehingga tenaga listrik dapat disalurkan dengan baik. Nah, teknik tenaga listrik secara khusus berkaitan dengan pembangkitan dan transmisi daya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu secara garis besarnya pengertian apa itu teknik instalasi tenaga listrik. Para siswa, kemudian akan kami sampaikan di sini mengenai kompetensi keahlian atau kompetensi dasar yang akan diajarkan di jurusan atau program studi teknik instalasi tenaga listrik. Ada 8 kompetensi yang merupakan kompetensi inti dalam jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Secara globalnya bisa kami bagi menjadi 2. Yang pertama itu kompetensi dasar yang nanti akan diajarkan di kelas 10. Kemudian kompetensi keahlian itu nanti akan diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang masuk dalam kompetensi dasar atau dasar kompetensi itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama ada gambar teknik atau gambar teknik listrik, atau ada yang menyingkat menjadi gamtek. Jadi kalau ada pelajaran gamtek itu artinya gambar teknik. Kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik, disingkat menjadi PDE, pekerjaan dasar elektromekanik. Kemudian yang ketiga adalah dasar listrik dan elektronika yang disingkat menjadi DLE, dasar listrik dan elektronika. Ketiganya nanti akan diajarkan di kelas 10. Kemudian di kelas 2 nanti para siswa akan mendapatkan materi pelajaran. Yang pertama ada produk kreatif dan kewirausahaan, atau disingkat dengan
PKW, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua ada instalasi motor listrik atau IML. Yang ketiga ada instalasi tenaga listrik atau disingkat menjadi ITL. Kemudian yang keempat ada instalasi penerangan listrik atau IPL. Itu materi yang akan disampaikan nanti di kelas 11. Jadi ada 4, yaitu produk kreatif kewirausahaan, instalasi motor listrik, instalasi tenaga listrik, dan instalasi penerangan listrik. Kemudian nanti kalau kalian naik di kelas 12, ada materi pelajaran perbaikan dan perawatan peralatan listrik. Perbaikan dan perawatan peralatan listrik. Nah, ini adalah merupakan kompetensi yang akan kalian pelajari nanti di SMK Negeri 1 Sedayu ini bagi para siswa yang telah mantap untuk mengambil jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian kami sampaikan di sini beberapa tenaga pengajar dan tenaga teknisi di jurusan teknik tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Di tahun ajaran ini kita tim tenaga listrik TITL ini ada 6 guru dan 1 tenaga teknisi atau disebut toolman. Yang pertama ada Bapak Ananto Susmiadi, MPD. Beliau nanti akan menyampaikan pekerjaan mekanik PDE, pekerjaan dasar elektromekanik di kelas 10. Kemudian perbaikan dan perawatan tenaga listrik di kelas 3. Kemudian yang kedua ada Bapak Sarjono, SPD. Beliau nanti akan mengajarkan instalasi motor listrik baik di kelas 11 atau di kelas 12, khususnya untuk instalasi elektromekanik dan elektronik. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Haji Tri Subandi, MPD. Beliau nanti akan mengajar paket keahlian mata pelajaran kewirausahaan di kelas 11, juga ada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik. Kemudian yang ketiga saya, Bapak Mujadi, nanti akan bersama kalian menemani belajar gambar teknik. Di kelas 10 juga ada IPL atau instalasi penerangan listrik di kelas 12. Kemudian yang kelima Bapak Margiono, SPD Teknik. Beliau nanti akan menyampaikan materi pelajaran akan menyampaikan materi pelajaran dasar listrik dan elektronika. Di kelas 11 juga nanti akan menyampaikan materi pelajaran instalasi tenaga listrik di kelas 12. Kemudian yang keenam ini Bapak Surya Eka Dwi Purba, MPD. Beliau nanti akan menyampaikan materi pelajaran instalasi motor listrik di kelas 3, juga instalasi penerangan di kelas 11 atau kelas 2. Kemudian kita dibantu oleh tenaga toolman yang akan menemani para siswa nanti bila membutuhkan alat peralatan yang berkaitan dengan materi atau praktek di bengkel listrik. Beliau adalah Bapak Ganjar Waluyo. Jadi untuk tahun ini kita ada tim 7 orang yang mengampu mata pelajaran, ada 6 orang. Kemudian yang membantu menyiapkan bengkel ada 1 orang, jadi ada 7 orang. Nanti para siswa bisa berkenalan satu-satu sebelum pembelajaran dimulai, supaya nanti kalau ada kesulitan baik itu akademis atau teknis bisa berhubungan dengan
bapak guru atau dengan toolman. Kemudian di sini akan saya tampilkan visual dari beberapa fasilitas yang ada di jurusan TITL yang berupa peralatan, berupa bangunan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di jurusan listrik kaitannya dengan praktek instalasi tenaga listrik. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada laboratorium otomasi. Di laboratorium otomasi itu nanti isinya adalah lab komputer dan peralatan pengendali. Ini nanti dipakai untuk praktek pengendali motor listrik berbasis computerized. Selain itu juga bisa digunakan untuk praktek gambar teknik yang materinya nanti gambar teknik di kelas 1 ada 2 semester. Yang pertama 1 semester untuk peralatan gambar manual, kemudian yang kedua peralatan gambar dengan berbasis program komputer. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah gambar atau foto dari bengkel tenaga listrik. Di bengkel tenaga listrik ini nanti kalian akan mempelajari atau mempraktikkan panel-panel listrik baik 1 fase maupun 3 pas. Di sini nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara memasang instalasi, khususnya adalah instalasi tenaga dari suplai tenaga dari PLN atau mungkin dari pembangkit lain dari genset, sampai instalasi itu siap untuk digunakan melayani baik bangunan, instalasi bangunan maksudnya, ataupun instalasi industri. Kemudian di bengkel ini juga ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan, yaitu untuk praktek dasar listrik, praktek pekerjaan elektromekanik. Pekerjaan elektromekanik ini nanti karena berkaitan dengan alat peralatan, baik peralatan tangan ataupun peralatan mesin. Ini nanti kalian akan dilatih untuk menggunakan atau dilatih skillnya menggunakan keterampilan menggunakan peralatan tangan seperti ada ragum, ada tang, obeng, kemudian peralatan mesin tangan, mesin bur, mesin gerinda, kemudian juga peralatan listrik, peralatan kerja listrik, bisa menggunakan mesin bur, mesin gergaji, mesin gerinda, dan sebagainya. Banyak peralatan di sini. Nanti kalau kalian mau praktek pekerjaan elektromekanik, bengkelnya ada di sini. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah visual dari ruang atau bengkel motor listrik. Nanti Anda di kelas 11 dan kelas 12 kalau praktek motor listrik khususnya untuk pengendali elektromekanik dan elektronik, itu bengkelnya ada di sini. Di sini akan ada panel-panel yang berisi komponen pengendali juga motor-motor listrik. Jadi ada banyak panel di sini. Nanti satu siswa harapannya bisa 1 panel, jadi para siswa bisa bekerja atau belajar secara maksimal menggunakan bengkel ini untuk diaplikasikan pada pemasangan instalasi motor listrik. Kemudian yang di bawahnya di sebelah kanan ini ada bengkel penerangan listrik. Bengkel penerangan listrik ini kita siapkan untuk praktek instalasi penerangan listrik baik kelas 11 maupun kelas 13. Di bengkel ini nanti akan dipraktekkan beberapa kompetensi atau
keahlian ya, yang berkaitan dengan instalasi penerangan. Yang pertama, instalasi penerangan gedung atau bangunan atau rumah tinggal. Yang kedua, instalasi penerangan untuk jalan umum atau PJU, penerangan jalan umum. Juga penerangan untuk industri skala kecil dan menengah. Kemudian yang sebelah kiri yang terakhir ini adalah laboratorium pengukuran. Di sini banyak instrumen pengukuran atau alat-alat ukur listrik. Kita siapkan untuk praktek instalasi, dipakai untuk praktek pengukuran listrik, juga dasar listrik dan elektronika. Jadi kalau ada pelajaran DLE itu nanti tempatnya ada di sini. Kalian bisa memanfaatkan peralatan, baik itu alat-alat ukur, kemudian alat instalasi elektronik, komponen elektro banyak ada di sini. Nanti dipersiapkan untuk pekerjaan pengukuran atau laboratorium pengukuran. Ini kira-kira fasilitas yang ada di bengkel listrik yang sementara ini kita miliki untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk praktek listrik selama 3 tahun atau 6 semester kalian belajar di SMK 1 Sedayu. Para siswa sekalian yang telah diterima di program studi teknik instalasi tenaga listrik SMK 1 Sedayu tentunya sudah memantapkan pilihan kalian untuk bekerja di bidang kelistrikan. Karena ketika Anda sudah menentukan pilihan untuk belajar di jurusan teknik instalasi tenaga listrik, banyak peluang kerja yang nanti akan bisa kalian manfaatkan atau kalian bisa berkiprah di dunia industri atau juga berwirausaha, karena nanti kalian juga akan mendapatkan materi pelajaran kewirausahaan. Nah, tapi di samping itu banyak lapangan kerja atau industri yang bisa menampung lulusan teknik tenaga listrik. Yang pertama, nanti kalian mungkin bisa menjadi analis kontrol kualitas atau quality control analis. Kalian bekerja untuk menganalisa kualitas sistem kontrol. Kalau misalnya nanti Anda bekerja di dunia industri. Kemudian juga bisa sebagai teknisi produksi manufaktur. Jadi manufaktur adalah suatu sistem yang mengolah dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan siap pakai atau teknik produksi begitu. Jadi nanti kalian bisa bekerja di pabrik, bisa di industri, berhubungan dengan mesin-mesin yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian sebagai tenaga listrik, sebagai ahli tenaga listrik atau ahli listrik, teknisi atau ahli listrik, kalian bisa bekerja baik berwirausaha ataupun bekerja di perusahaan. Anda bisa menjadi seorang instalatir, Anda juga bisa menjadi seorang tukang servis peralatan listrik dan sejenisnya. Kemudian juga sebagai auditor energi. Jadi pekerjaannya adalah sebagai seorang inspektur energi yang memeriksa kontinuitas dan kualitas sistem energi listrik. Jadi kaitannya dengan dunia industri juga, bisa juga dari pembangkitan dan distribusi. Kemudian Anda juga bisa berperan sebagai ahli teknik sistem solar energi. Ini yang saat ini baru dikembangkan, sistem energi solar atau pembangkit berdasarkan panas matahari. Kita mempunyai energi yang melimpah di bidang ini, kita bisa manfaatkan
Kalau kalian mempunyai ilmunya, insya Allah nanti kalian akan bisa menemukan sumber-sumber energi baru dan terbarukan yang akan mendukung kelancaran industri di masa depan. Kemudian juga bisa bekerja di bidang manajer kontrol kualitas sistem atau pengelola kualitas sistem jaringan instalasi, atau sebagai ahli teknik elektronik. Jadi sekarang peralatan rumah tangga juga sudah banyak yang menggunakan teknik elektronik. Nanti kalian akan dibimbing untuk mengenal tentang rangkaian-rangkaian elektronik, fungsi, atau juga mungkin Anda bisa merakit sendiri dari beberapa komponen elektronik. Kemudian juga Anda bisa bekerja di bidang ahli teknik energi. Banyak sumber-sumber energi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan optimal. Mungkin nanti kalian bisa bekerja di bidang ini. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga kalian akan bisa bekerja di ahli teknik mesin. Jadi sekalipun Anda jurusan listrik, jangan berkecil hati, nanti kalian juga bisa berkecimpung di dunia teknik mesin, misalnya untuk transportasi bangunan, jadi ahli eskalator, lift, dan sebagainya. Kemudian juga sebagai ahli manufaktur. Jadi nanti kalau misalnya kalian melanjutkan studi, Anda bisa menjadi seorang sarjana teknik di bidang manufaktur, di perencanaan dan instalasi mesin-mesin di industri. Jadi luas sekali cakupan dari lapangan kerja yang bisa nanti Anda terjun di sana ketika Anda sudah lulus dan meniti karir di bidang teknik instalasi tenaga listrik. Jadi para siswa jangan berkecil hati. Ya mungkin kemarin waktu daftar siswa baru jurusan listrik bukan sebagai pilihan utama, tapi ketika Anda sudah diterima masuk di jurusan teknik instalasi listrik ini, harapan kami kalian akan semakin mantap untuk bekerja, belajar, karena lapangan kerja nanti akan terbuka luas. Kemudian kami sampaikan di sini juga beberapa prestasi atau kebanggaan dari alumni maupun siswa yang selama ini sudah menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang terakhir kemarin kakak kelas Anda di kelas, sekarang udah kelas 12, itu berhasil meraih juara 2 lomba keterampilan siswa atau LKS DIY tahun 2019, dan alhamdulillah ini berkat bimbingan Bapak Guru, siswa kita bisa berhasil meraih peringkat kedua untuk lomba keterampilan siswa atau LKS tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019. Kemudian tahun 2017 kita bisa meraih juara 3 untuk bidang lomba yang sama, yaitu komersial wiring pada lomba keterampilan siswa tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Di tahun 2016 kita juga pernah menorehkan prestasi juara 2 lomba keterampilan siswa tingkat provinsi. Kemudian di tahun 2015 kita juga pernah meraih kejuaraan juara 3 untuk lomba keterampilan siswa daerah istimewa Yogyakarta. Ini prestasi yang pernah diukir oleh kakak-kakak kelas kalian. Kami berharap nanti para siswa yang tahun ini mengikuti MPLS sebagai siswa baru di tingkat 10 nanti akan bekerja belajar dengan tekun, dengan giat, sehingga bisa meraih prestasi yang gemilang, ya, juara 1 tingkat nasional. Harapan kami setiap tahun kita bisa meraih kejuaraan dari
lomba keterampilan siswa tersebut. Para siswa sekalian, nanti pembelajaran di jurusan teknik instalasi tenaga listrik atau semua jurusan di SMK 1 Sedayu ini dilaksanakan secara dual system. Jadi pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di industri atau yang saat ini dikenal dengan praktek kerja lapangan atau prakrin kalau kurikulum yang dulu. Praktek kerja lapangan itu adalah pembelajaran kompetensi keahlian yang dilaksanakan di industri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan dunia industri dengan dunia pendidikan. Supaya nanti ketika kalian lulus, benar-benar siap terjun di dunia industri atau bekerja sebagai wirausahawan. Beberapa perusahaan, baik itu berskala nasional ataupun internasional, sudah menjalin kerjasama dengan sekolah kita. Yang pertama ada Grand Cokro Hotel. Ini juga setiap tahun menampung siswa kita untuk bekerja industri atau praktek industri di sana. Kemudian ada Haleura Power. Ini sudah ada MOU dengan kita untuk para siswa bisa magang atau praktek lapangan di sana. Juga sudah ada jalinan kerjasama dengan PT PLN, perusahaan listrik negara. Ada juga PT Daksap Enduro Eatur. Ini juga sudah ada jalinan kerjasama dengan SMK 1 Sedayu. Kemudian Ina Hotel and Resort yang dulu Ina Garuda, yang saat ini beralih nama menjadi Ina Hotel Resort. Ini sudah bertahun-tahun kita menjalin kerjasama yang cukup erat. Bahkan beberapa siswa kita setelah lulus di PKL, mereka bisa direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian juga Mall Malioboro Jogja. Ini juga tiap tahun kita bekerja sama untuk menitipkan siswa kita belajar industri di sana. Juga beberapa kakak kelas kalian sudah bekerja di perusahaan tersebut, bahkan sudah menempati posisi strategis di sana. Kemudian ada Panasonic Ideas for Life. Ini baru kita menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut, perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga listrik. Kemudian ada lagi Rame Department Store and Supermarket di Jalan Malioboro. Ini juga menjalin kerjasama dengan Pokja Prakrin di SMK 1 Sedayu khususnya. Kemudian para siswa kita juga banyak yang direkrut di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada Pembangkit. Ini perusahaan listrik negara juga, PLN. Pembangkit Jawa dan Bali. Ini untuk distribusi dan transmisi tenaga listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Ya, demikian para siswa sekalian, beberapa perusahaan atau dunia industri yang sudah menjalin kerjasama dengan SMK Negeri 1 Sedayu, SMK 1 Sedayu, khususnya untuk program keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Mungkin menjadi gambaran bagi kalian yang sudah memantapkan pilihan untuk mengambil jurusan program studi teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian sebagai kata akhir dan penutup, saya sekali lagi mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu, khususnya untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Selamat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Semoga karier Anda ke depannya akan menjadi cerah, menjadi gemilang dengan Anda menentukan
atau memilih jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Sebagai kata akhir, kami mohon maaf kepada para siswa sekalian karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, yang mestinya kami bisa menerima kedatangan anak-anak para siswa ini secara langsung, tapi karena kondisi tidak memungkinkan berhubung masih dalam suasana pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga kegiatan MPLS ini hanya kita laksanakan secara virtual, tidak bisa bertemu langsung atau tatap muka. Tapi sekalipun demikian, semoga tidak mengurangi semangat para siswa untuk belajar, berjuang untuk meraih masa depan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.